I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ataupun disebut dengan kelompok N berkuasa. Berkuasa karena kami N semua. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai materi mengelola kartu piutang. Sebelum kami menyampaikan materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Beserminda dan teman-teman saya yang bernama Naya Aulia Yasmin, Naila Abida Pratiwi, Naila Ramadhani, Naisha Bika Putri, dan Disina Jahara. Nah, untuk mempersingkat waktu, materi tersebut akan kami mulai. Menjelaskan pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan melalui pihak ketiga yang melakukan transaksi. Yang kedua, yaitu jenis piutang. Yang pertama, piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang yaitu piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan yang melakukan transaksi jual beli secara kredit. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel yaitu sebuah perjanjian dari debitur untuk kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam perjanjian. Piutang wesel terbagi menjadi 3, yaitu wesel berbunga. Wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Yang ketiga yaitu piutang mendagang. Piutang mendagang yaitu piutang kepada pihak lain yang timbul bukan karena ada transaksi jual beli barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang, contoh piutang mendagang kembali menjadi 5. Yang pertama, beban dibayar di muka. Apa sih beban dibayar di muka itu? Beban dibayar di muka itu seperti beban yang sudah dibayar oleh perusahaan namun belum dicatat oleh periode yang bersangkutan. Yang kedua, pendapatan yang harus masih diterima. Apa sih pendapatan yang masih harus diterima itu? Pendapatan yang masih harus diterima itu yaitu pendapatan yang sudah diterima tapi diterimanya belum secara tunai. Yang ketiga yaitu uang muka pembelian. Uang muka pembelian yaitu sebagai tanda jadi pembelian. Yang keempat yaitu piutang pajak. Piutang pajak adalah piutang pajak penghasilan dipotong oleh pihak lain atau kelebihan bayar pajak. Yang kelima yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain yaitu piutang kepada pihak lain yang adanya suatu hal-hal yang tertentu. Yang ketiga yaitu tugas pokok bagian piutang. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat pembayaran. Yang tiga, melakukan pengawasan terhadap hasil kredit. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kartu piutang. Yang pertama, tugas bagian kartu piutang. Surat pernyataan piutang untuk dikirim kepada debitur. Yang kedua, daftar saldo piutang, memuat informasi mengenai saldo piutang kepada tiap debitur pada tanggal tertentu. Nah, yang ketiga, daftar umur piutang, memuat informasi mengenai saldo piutang pada tiap debitur yang dikelompokkan berdasarkan usia piutang. Yang kedua, mutasi piutang. Faktur penjualan kredit sangat berpengaruh positif terhadap saldo piutang, sedangkan retur penjualan, pelunasan piutang, dan penghapusan piutang sangat berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Piutang pelanggan akan didebit di kolom mutasi piutang pada kartu piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan bertambahnya piutang. Piutang pelanggan akan dikredit di kolom mutasi piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya piutang. Saldo awal atau saldo akhir piutang normal adalah saldo debit. Penambahan piutang dan pengurangan piutang. Yang pertama, penambahan piutang terjadi karena transaksi penjual secara kredit. Yang kedua, pengurangan piutang
kedua, pengembalian barang yang telah dijual. Yang ketiga, penghapusan piutang. Yang ketiga, membukukan mutasi piutang ke kartu piutang. Penetapan saldo piutang berdasarkan pada catatan-catatan yang telah dibuat untuk masing-masing debitur setelah diverifikasikan tingkat kehandalannya, yaitu catatan yang diselenggarakan pada Biro Departemen Keuangan. Ada 5 bukti yang mendukung mutasi piutang. Yang pertama, faktur penjualan kredit sebagai dokumen transaksi penjualan terjadinya piutang. Yang kedua, bukti penerimaan kas sebagai bukti penerima kas, bukti penerima piutang. Yang ketiga, data debit dan kredit sebagai bukti penerimaan kembali barang yang telah dijual. Yang keempat, memo kredit sebagai bukti penerima tagihan dari debitur melalui bank. Yang kelima, bukti memorial sebagai bukti transaksi penghapusan piutang. Di situ ada tabel perubahan penambahan dan pengurangan piutang. Yang pertama, transaksi penjualan kredit, dokumennya faktur penjualan, mutasinya bertambah. Yang kedua, transaksi retur penjualan, dokumennya memo kredit, mutasi piutangnya berkurang. Yang ketiga, transaksi penghapusan piutang, dokumennya bukti memorial, mutasinya berkurang. Yang keempat, transaksi penerimaan kas dari piutang, dokumen bukti kas masuk, mutasi piutang berkurang. Adapun contoh kartu piutang yaitu ada nomor rekening, nama, alamat, lembaga, syarat, dan batas kredit. Di sini terdapat 5 kolom. Yang pertama, tanggal, keterangan, track, mutasi, ada 2 yaitu debit kredit dan saldo ada debit kredit. Pada tanggal 1 Agustus saldonya kosong. Tanggal 6, faktur nomor 311 di kolom mutasi pada debit 4 juta, saldo debit 4 juta. Tanggal 11, bukti nomor 304 di kolom mutasi di kredit 2 juta, saldo di debit 2 juta. Tanggal 18, faktur nomor 318 di kolom mutasi debit 7.500.000. Jadi 7.500.000 ditambah 2 juta sama dengan 9.500.000. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai konfirmasi saldo piutang. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu. Dan ada pun 2 jenis konfirmasi piutang. Yang pertama ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik yang berisi permintaan agar debitur mengirim balasannya kepada akuntan publik. Dan adapun konfirmasi negatif itu adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur, yang dimana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik. Dan adapun ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat positif. Yang pertama, tidak ada kepastian tentang kesalahan atau ketidakberesan dari penilaian sistem pengendalian intern ataupun disebut dengan SPI-nya itu lemah. Dan yang kedua,
jumlah saldo debitur sangat besar dari seluruh piutang. Dan yang ketiga, piutang berasal dari penjualan kredit. Dan adapun ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi negatif. Yang pertama, hasil penilaian sistem pengendalian internnya sangat baik. Dan yang kedua, debitur banyak jumlahnya, tapi saldonya relatif kecil. Dan yang ketiga, debitur terdiri atas orang-orang pribadi. Dan adapun bentuk-bentuk surat konfirmasi piutang. Yang pertama ada surat konfirmasi piutang akhir bulan, yang dimana dalam konfirmasi ini yang dikonfirmasikan kepada pelanggan itu hanya saldo akhir bulannya saja. Dan yang kedua ada surat konfirmasi satuan piutang, yang dimana dalam konfirmasi ini yang disampaikan kepada pelanggan hanya satuan piutangnya saja. Dan yang ketiga surat konfirmasi faktur yang belum dibayar. Dalam konfirmasi ini yang disampaikan kepada pelanggan hanyalah faktur yang belum dibayar pada waktu tertentu. Dan adapun pelaporan rekapitulasi piutang adalah pembuatan laporan piutang yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai posisi piutang perusahaan dalam periode laporan. Ini ada contoh kartu piutang oleh PT Indomarko untuk debitur CV Mitra Widya pada bulan Agustus 2017. Ini ada contoh kartu piutangnya, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini surat konfirmasi piutang akhir bulan. Di jurnal ini tertera hanya 11 juta. Kenapa 11 juta? Karena di kolom kartu piutang sebelumnya saldo akhirnya sebesar 11 juta. Dan adapun surat konfirmasi satuan piutang, ini contohnya. Ini surat konfirmasi satuan piutang yang dimana tadi telah dibahas, itu yang diinformasikan kepada pelanggan hanya satuan piutangnya saja. Jadi kurang lebih dicatat semuanya di sini. Jadi kalau seumpamanya ada kesalahan atau ketidaksesuaian, kita bisa nih menghubungi stafnya dari sana gitu. Dan adapun yang terakhir surat konfirmasi piutang elemen terbuka ataupun disebut dengan faktur yang belum dibayar. Nah, kebetulan dalam faktur tersebut ada tertulis 6 juta dan 7 juta, yang dimana pada tanggal 10/20 itu adalah faktur yang memang belum dibayarkan dalam kartu piutang tersebut. Baiklah, materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penghapusan piutang dagang. Piutang dagang adalah ketetapan standar akuntansi keuangan atau PSAK tentang piutang. Nilai piutang yang terdapat dalam neraca adalah sebesar nilai yang jatuh tempo dikurangi dengan nilai yang tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat pencadangan piutang yang tidak dapat ditagih. Adapun dua metode penghapusan piutang dagang, ada yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang bisa digunakan dalam perusahaan kecil ataupun perusahaan yang jarang melakukan penjualan kredit. Dan adapun contoh soal dari metode tidak langsung. Pada tanggal 5 April 2014 diterima pembayaran sebesar 4.500.000 dari Tuan Amir. Sedangkan total tagihan sebesar 6 juta. Sisanya diputuskan untuk dihapuskan. Buatlah jurnal transaksi tersebut. Jadi jurnalnya adalah kas di debit sebesar 4.500.000 dan beban penghapusan piutang di debit 1.500.000. Piutang usaha terletak di kredit sebesar 6 juta.
Dan adapun metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah kerugian piutang yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Dan adapun penerapan metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Dan adapun contoh soal dari metode tidak langsung. Ini Bu, contoh soalnya. Kenapa lari-lari meneranginnya? Pada tanggal 25 April 2014, Tuan Sudono ternyata pindah tempat dan tidak diketahui lagi alamatnya. Tuan Sundoro. Perusahaan memutuskan bahwa tagihan kepadanya sebesar 1.250.000. Dihapuskan dari pembukaan, catatlah dalam jurnal atas Dihapuskan dari pembukuan, bukan pembukaan. Pembukuan itu. dihapuskan dari pembukuan. Catatlah dalam jurnal atas keputusan pimpinan perusahaan menghapuskan piutang perusahaan tersebut. Jurnalnya, cadangan penghapusan piutang terletak di debit sebesar 1.250.000 dan bidang usaha berada di kredit sebesar 1.250.000. Mungkin itu saja materi yang harus saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah taksiran piutang tidak tertagih. Taksiran piutang tidak tertagih terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan pendekatan neraca dan yang kedua yaitu dengan pendekatan laba rugi. Dengan pendekatan neraca, penasiran besaran cadangan piutang akhir tahun dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ditetapkan dengan presentasi tertentu dari saldo piutang rata-rata. Yang kedua yaitu dengan analisis umur piutang. Apabila dihitung berdasarkan hasil analisis umur piutang, maka piutang usaha masing-masing debitur dikelompokkan sesuai dengan umur piutangnya, seperti kelompok 1 sampai 30 hari, kelompok 31 sampai 60 hari dan seterusnya. Semakin lama umur piutang, maka semakin besar juga kerugiannya. Ada dua metode akuntansi kerugian piutang. Yang pertama yaitu metode langsung, yang dimana perusahaan tidak membuat penyisihan piutang. Yang kedua yaitu metode tidak langsung, di mana perusahaan membuat penyisihan piutang. Yang kedua adalah taksiran piutang tidak tertagih dengan pendekatan laba rugi. Kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah penjualan. Mengingat bahwa piutang usaha disebabkan oleh penjualan kredit, maka sebaiknya kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit. Namun dapat juga dihitung berdasarkan penjualan bersih. Jumlah taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dikalikan dengan jumlah penjualan. Seperti pada contoh berikut, yang mana pada buku besar PD Nusantara tanggal 31 Oktober 2017 antara lain terdapat akun sebagai berikut. Yang pertama adalah akun piutang dagang di debit sebesar 250 juta rupiah. Yang kedua adalah cadangan kerugian piutang di saldo debit sebesar 2 juta. Bagaimana rincian nama debitur? Yang pertama yaitu toko Mataram sebesar 61 juta rupiah, tanggal jatuh temponya 15 September 2017. Yang kedua adalah toko Tamrin, jumlahnya 64 juta, tanggal jatuh temponya 10 Agustus 2017. Yang ketiga toko Damai, jumlahnya 63 juta rupiah, tanggal jatuh temponya 25 Oktober 2017. Dan yang keempat toko Lancar, jumlahnya 62 juta, tanggal jatuh temponya 4 November 2017 dengan total 250 juta rupiah. Mereka mengambil contoh hasil analisis umur piutang.
persentase tasiran kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut ini. Kelompok piutang yang belum jatuh tempo memiliki persentase 2%. Kelompok piutang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari persentasenya 5%. Kelompok piutang lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari persentase kerugiannya 10%. Kelompok piutang lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari persentase kerugiannya 15%. Dan kelompok piutang lewat jatuh tempo di atas 90 hari kerugiannya sebesar 20%. Berikut ini adalah contoh untuk pendekatan dengan laba rugi, yang mana pada buku besar PD Indomaret tanggal 31 Desember 2017 antara lain terdapat akun sebagai berikut. Akun pita dagang di debit sebesar 250 juta, akun cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 2 juta, dan akun penjualan kredit di kredit sebesar 1.500.000.000 rupiah. Tasiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 0,5%. Jadi 0,5% dikalikan dengan 1.500.000.000 yang mana hasilnya adalah 7.500.000. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu beban kerugian di debit sebesar 750 juta, 7.500.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 7.500.000. Akun cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2017 saldonya sebesar 2 juta di kredit, dan pada tanggal 31 2017 jurnal penyesuaian sebesar 717 juta di kredit, lalu ditambahkan menjadi 9.500.000. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu piutang wesel, pengertian wesel dan promes. Wesel adalah surat tagihan yang tertulis dari kreditur untuk membayar sejumlah uang. Sedangkan promes adalah surat pengakuan tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang. Wesel dibedakan menjadi dua, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Wesel berbunga adalah surat wesel atau promes yang menghitungkan bunga, sedangkan wesel tidak berbunga yaitu surat wesel atau promes yang tidak menghitungkan. Berdasarkan rumus nilai bunga pada nilai jatuh tempo. Rumusnya yaitu bunga atau diskon sama dengan nilai jatuh tempo dikali tarif diskon dikali periode diskon. Nilai wesel pada tanggal jatuh tempo yaitu wesel tidak berbunga sama dengan nilai nominal, sedangkan wesel berbunga sama dengan nilai nominal ditambah bunga waktu wesel. Yang pertama, mulai tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, bulan dihitung menurut kalender atau menurut hari yang sebenarnya. Yang ketiga, 1 tahun ditetapkan 360 hari. Hak fiktif adalah hak pemegang wesel untuk menuntut pembayaran kepada pemegang sebelumnya pada tanggal jatuh tempo bila orang yang berutang tidak membayar atau menolak pembayaran. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh soal. PT Jaya Abadi memiliki wesel tagih dengan nilai nominal 400 juta jangka waktu 3 bulan tertanggal 1 April 2017 didiskontokan pada tanggal 21 April 2017 dengan diskonto 15%. Buatlah jurnal pendiskontoan wesel tanggal 21 April 2017. A. Wesel tidak berbunga dan B. Wesel berbunga 20. Jumlah uang yang kita utang.
Soalan kedua, yaitu jika Wesel berbunga 24%. Di sini kita akan mencari bunga Weselnya dulu. Nilai nominalnya 400 juta. Cara mencari bunga Weselnya yaitu nilai nominal dikali 24% dikali 3/12. 3-nya itu dari jangka waktu pendiskontoannya. Maka hasilnya 24 juta. Setelah itu, kita akan mengurangi nilai nominal dengan bunga Weselnya. Maka hasilnya 424 juta. Akan menambahinya. Diskontonya yaitu 424 juta dikali 15% dikali 70/360, maka hasilnya 12.336.666. Maka dikurangi dari hasil bunga Wesel yaitu menjadi 411.633.333 perak. Maka jurnal pendiskontan Wesel 24% adalah kasnya berada di debit 411.633.333. Weselnya berada di sebelah kredit. Wesel tagihannya berada di sebelah kredit sebesar 400 juta. Pendapatan bunganya berada di sebelah kredit yaitu 11.633.333 perak. Sekian materi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Satu pertanyaan ya teman-teman. Dua. Minimal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadinata dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, pertama saya bertanya, itu kenapa di keterangan itu hanya ada faktur, nomor, dan bukti, sedangkan kalian tidak membuat soalnya. Seharusnya kalian tuh membuat soal terlebih dahulu agar kalian bisa menjawab kenapa itu faktur dan kenapa itu bukti. Terima kasih. Ini terjadi sama dengan kelompok punya si Anggun. Ya, punya si Anggun. Iya, Bu. Juga tadi seperti ini. Iya, Bu. Nah, karena kita waktu udah banyak, jadi udah mau lengkap kan itu mau lengkap. Ini mana soalnya kok kau cuma contoh? Iya, kartu piutang kan ada gitu itunya, ya Bu. kan? Jadi kalau misalnya cuma contoh kartu piutang begini, pasti orang awam kalau kita karena orang akuntansi kita langsung tahu, oh itu saldo ada, oh ada faktur berarti ada pembelian kan gitu ya, penjualan, lalu ada bukti nomor ini berarti itu adanya kan gitu ya, kalau kita langsung tahu. Nah tapi kalau ini ditampilkan oleh orang yang bukan akuntansi, ini pasti akan terjadi pertanyaan. Itu dari mana, bagaimana, macam mana? Sekian pembahasan materi dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf karena ada beberapa kesalahan yang ada di PPT kami dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah menyempurnakan PPT kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.